berarti akan ada hero baru yang muncul untuk Skylar. Yes, betul banget. Apa itu hero-nya? Eevee nih. Brody kah? Clean. Eevee, Masih ada Parsha atau udah main. mereka ingin membuktikan bahwa di tangan orang Yoshi, Clean itu tetap akan Woi. Itu power counter. juga dan itu Ini counternya dulu. Counter dulu. Ini dia. Kita tahu ketika terbelah menjadi 12 bagian cluster atau bahkan dari split-splitnya glue, itu tentu bakal menjadi sebuah santapan bagi Faramis yang dimana semakin Faramis banyak main hero guys, dan sakit juga banget Faramis nih guys. semakin sakit pantulannya. Makin cerut. Langsung. Nah ini feeling gua ini yang main tuh bakal Rainbow. Bros. Rainbow yang main kiri. Atau jangan-jangan ini di Clay udah kiri pasti sih, itu kalau guys. kalau menurut gue ya, Prof. Eevee nih. Menurut aku ngambil Faramis di sini bakal jadi teka-teki gitu loh. Dia akan ditaruh di mana? Iya, karena di Godland pun oke juga. Masih bisa. Nah, Atau kita tukar pola pikirnya. iya. Kita taruh cownya di Godland karena itu adalah hero main. Oke. Dan itu akan dimainkan oleh Ripo untuk Faramisnya. Popol dan Edit. Popol edit. Berarti damage-nya Hayabusa. Sebagai tanker kali. Menarik sih. Menarik Karena banget. dari onward Eevee. dia lebih ke target isu Popol. hero dan ini akan sangat menjengkelkan bagi para tanker-tanker kayak Kufra dan Chow yang mungkin akan sangat mudah untuk ditangkap, terutama Link. Jadi Max-nya nggak boleh asal-asalan ketika menggunakan Tempest of Flame. Ini mereka ini kenapa beda pakai Edit? Mereka itu oke, kontrolnya kita bisa bilang agak kalah dengan Bigetron. Tapi di sini mereka punya Clay. Mereka percaya dengan adanya Clay. Iya, jadi mereka mengurangi sisi damage-nya dan difokuskan terhadap Popol Kupas serta Hayabusa. Tapi Coveringnya bakal ke sana. problemnya adalah untuk Arceus satu nih. Bigetron MM apa nih? bakal lebih mengkerucut untuk targeting. Woi, Alice. Sekarang, ngerti gak? Dia Iya. lebih mengkerucut, lebih tahu Ingat, oke ingat, gue bakal harus ke arah siapa. Gitu loh, gue bakal fokus ke arah siapa. Wah, ini sih Ini seru banget draft picknya sih. pola 4-1 bikinan Alpha Yes. kayaknya. Matt dengan Alice-nya, kita bisa melihat di sana bagaimana Alice yang harus mengumpulkan 50 stack terlebih dahulu sebelum dia melakukan team fight. Plus, ingat, Alice itu adalah satu hero yang bisa jump in ke arah belakang. Oke. Dan juga mengancam ke arah Yves-nya. Ditambah dengan adanya Winter Trajan, ini mungkin akan menjadi salah satu umpan juga untuk beberapa hero, let's say seperti Glue, salah satunya yang nanti akan menggunakan Grand Red, atau mungkin Hayabusa dengan Shadow Field-nya. Wah ini jujur ya, dari draftnya seru sih. Nih draftnya Draftnya seru banget sih dua-duanya nih. lebih ke egois untuk tim sendiri. Iya bener-bener Serius. kayak counter-counteran, bener-bener Iya. kayak hero nyaman juga ada di sini. Benar. So, ini dia. Akankah Bigetron Nalva akan membuktikan kalau mereka bukan kelinci percobaan lagi untuk tim Arceus ataukah Parah sang kelinci raja percobaan. dari segala raja akan mengamuk setelah ditumbangkan di kemarin hari. Woi, kemarin So, itu this is ditumbangin it. karena Langsung junior yang Bigetron main. versus Arceus dipandu oleh Kalung Emas. KB. Pulung. Sekarang Albert nih main nih. Iya, tipis aja karena kita udah harus Kita lihat gameplaynya. dapetin momen untuk saat ini karena balik lagi bakal ada di momen KYY dengan hit or miss atau violence dengan onwardnya dia juga yang RRQ kalau kalah ini, waduh. Right. Tapi dilihat di sana, Rainbow datang langsung mencoba di poking damage sedikit. Max is coming. Kayak yang mencoba untuk melakukan sedikit distraction First menuju blood. seorang. Waduh, play-nya. Ke arah belakang. Ay, tarik. Kembali first blood. 5 menit pertama untuk Bigetron Alpha berhasil mengamuk. Sedangkan Max coba untuk mengganggu pergerakan R7 nggak bisa maju lebih dalam lagi. Bigetron yang mengamankan first blood di bawah menit pertama atas Arceus. First blood Iya. menjadi sebuah keuntungan. Coba lihat dari networknya aja langsung mulai bergerak nih. Ada sekitar 600-an mulai dikejar kembali, tapi Rainbow-nya maju ke bagian depan mencoba untuk mengikat langsung ke arah Violence. Sedikit lagi darah yang tersisa, Violence pun harus mundur. dan paling PR-nya Bikinan Alpha hanya untuk membutuhkan satu tough boots sehingga sisi power dari violence mungkin agak sedikit dikurangi. Cuma permasalahan utamanya adalah bagaimana dari Bikinan Alpha menghindari nantinya ketika Clay udah level 4 dan udah punya Esquinoon. Itu yang harusnya mereka pikirkan terlebih dahulu karena balik lagi awal game Chow dengan Glue rotasinya bakal lebih dioptimalkan oleh Chow-nya. Oke, tapi Skylar seperti biasa mencoba untuk melakukan objektif gaming fokus. Ini gameplay Skylar di season yang ke-9. Bukan adu mekanik, bukan untuk melakukan flanking, bukan melakukan pick off dari belakang, tapi objektif yang menjadi utama, Profesor. Iya, bahkan ditempelin banget kayaknya. Ya, bisa dibilang Albert farmingnya ditemenin sama kayak sama seperti mungkin yang tadi kita lihat juga, tapi untuk saat ini Ripo Waduh, sayang dia bener selalu flicker dia. mengamankan push di bagian tengah. Ini membuat pressure dari Bikinan Alpha mungkin lebih optimal untuk di awal game seperti ini, apalagi dengan Way of Dragon. Gimana Pak Bulung?
Nih, dengan adanya pergerakan tadi padahal Ripoy masih cukup sabar. Padahal di depannya ada beberapa pilihan tadi yang bisa dilakukan. Cuman tidak ada follow up damage di bagian belakang karena tahu Link juga masih melakukan follow up damage terhadap Purple Buff. Yo wes, sabar dulu aja semuanya. Karena Turtle akan menjadi pertaruhan mereka. Akan seperti apa nanti jalan setelah Turtle yang pertama ini mulus kah atau tidak? Wow, tapi nampaknya lihat Turtle nggak mau terlalu terburu-buru didapatkan untuk kedua belah pihak. Lihat Albert kali ini bakal coba untuk nge-distraction. Gak ada flicker untuk seorang Violet. Mencoba di counter. Dan lihat Freestyle dulu, bos. Freestyle by TikTok tentunya dilakukan seorang Ripo. Berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi R7 berhasil menangkap Rainbow. Keluar dari zona nyaman dan bahkan Rainbow kali ini masih coba untuk struggle. R7 harus turun flicker karena belakang. Menyelamatkan diri dan lagi-lagi Big Etron mendapatkan keuntungan. Freestyle dulu bos, dan buat kalian semua itu dia freestyle by TikTok dari seorang Ripo. Boleh-boleh tadi tuh ya. Di tengah kerumunan seperti itu masih sempat dia melakukan sebuah hal yang sangat membuat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Tapi antara Skylar dan juga Matt yang menggunakan Alice, ini kan ada perbedaan dari sisi untuk meng-follow up terhadap wave minionnya ya Prof ya? Iya, kayak clear wave minion tentu Matt lebih cepat, dan kalau ngomongin rotasi dia bisa farming 2 lane. Tinggal gimana cara rotasi dari arah Kyoshi-nya aja yang harus lebih dioptimalkan, karena Biron Alpha dan tadi kayaknya megang kendali dari mapnya. Bahkan sampai Turtle pun diamankan tanpa konteks. Bukan masalah tanpa kontes saja, tapi juga tanpa ada Purple Buff. Kayak di depan sana, lihat langsung coba di commit. Flicker ke arah belakang, mencoba kembalikan kembali. Tapi ternyata Tyler Revenge menuju ke arah bush. Tyler Revenge. Saya Memang British gitu. Nah, Dia orangnya matiin oke. dulu itu Rainbow. Ada altar yang udah langsung dikeluarkan. Yap, dia berhasil diamankan. Tapi Rainbow-nya pun untuk arwahnya mulai berkeliaran. Tapi ini untung kalau nggak salah dari tadi stack yang Rainbow miliki itu cukup banyak. Iya, 3 detik. Iya, harusnya lebih cepat. Nah, 3 detik sudah muncul Carolyn Halftown. Dan tentunya di sini dari Big Etron Alpha, mereka bakal coba lihat gameplay dari tim arah Kyoshi bermain pick over, tapi lihat Violence di depan sana. Para pemain dari Big Etron Alpha mencoba untuk membalaskan keadaan. Max is coming, player menjadi pilihan. Watt manipulation telah dikeluarkan dan KYE tertangkap. KYE kali ini menjadi korban tanpa adanya perlindungan dari para pemain dari Big Etron Alpha lainnya. Max is coming, mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari kembarannya di arah bottom lane. Berhasil melakukan clearing minion. Arah Kyoshi kali ini ingin membalaskan keadaan. Lihat, langsung mencoba dikejar dari segi networknya. Bahkan poinnya 2 sama Pak Pulung. Iya, 2 sama. Di bagian bottom lane juga untuk outer turretnya, shieldnya udah dihabisin loh. Dari HP turret itu sendiri udah ada 1/4 yang langsung dimakan bola. Ini akan membuat Popoleng Pupa akan jauh lebih nyaman lagi, jauh lebih kaya lagi. Dan ini dia itemnya, bro. Iya, tentu ada perbedaan gold di sini, di mana dari Skylar-nya sendiri udah mengamankan 2 Legend Sword, dan ini akan memperlihatkan perbedaan dari gold shield turret-nya. Udah hampir rontok dari bagian bottom lane karena gold lane-nya kita tahu Matt butuh waktu banget untuk mendapatkan item scale up-nya. Oke, bakal lihat Pajam Kupa kayak nggak punya flicker lagi dan bahkan Shadow Kill menyangkut ke arah belakang, membuat Albert berhasil mendapatkan 1 poin tambahan dan Max Albert nggak bisa haya, commit guys. karena dia nggak memiliki Purple Buff. Max butuh untuk mendapatkan Purple Buff sebelum dia membantu kawan-kawannya. Udah sering kita ngeliat dia di rank. Sedikit dilema di mana ketika Max kemungkinan besar dari tim Big Etron Alpha akan kehilangan momentum mereka di arah Turtle, Profesor dan Pak Bulu. Ya, dimana tadi mereka udah memiliki sebuah ritme yang begitu baik, namun untuk sekarang udah ada pertempuran yang kembali terpecah lagi. Altar langsung dikeluarkan, namun dibalaskan dengan satu reward berhasil di bagian belakang. Mace-nya mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Skylar-nya masih berusaha untuk lari, dia masih punya absorb damage, namun pertempuran Skylar kembali pecah. selamat, Dia masih play, bisa selamat ada 1 orang. mati. Berhasil didapatkan dengan sangat cepat. Violence hanya bisa melihat dari kecewa, dan R7 belum bisa menangkap siapa, tapi Max Woi, langsung iya tuh. teruji. Nomor Stable Soblet Shadow Kill berhasil mendapatkan poin tambahan dan lihat Pilot masih mau lebih. Kayaknya double kill. Enggak. Gak ada follow up damage tapi Albert terjatuh. Waduh, shutdown Lihat boy. pertempuran yang tak ada habis-habisan dan bahkan Waduh. Ripo berhasil membawa R7 ke arah inner turret Pak Pulung. Wow, sebuah hal yang begitu baik langsung diperlihatkan lewat sebuah team fight yang begitu panjang. Masing-masing dari junglernya pun harus menghilang, bro. Oh, entah kenapa aku kaget banget ketika tiba-tiba grab-grabnya pun dilakukan ya oleh R7, dan itu jauh banget ternyata Ripo-nya. Udah berada di bagian dari inner turret, dan itu adalah damage yang harus diterima yang terlalu banyak menurut aku, sehingga membuat R7 harus tumbang Max-nya untuk pakai pertama kalinya di game kali ini. emblem jungle, guys. Linknya. Tanpa ada Purple Buff. Kayak sekarang Hyper pakai Hyper jungle ya. Pilot sedang membuka 1 buah informasi telah diberikan.
Tyro Revenge aku bisa reset dong. Turtle-nya terreset, sayang sekali. RRQ berhasil Dua kotak melakukan lagi. sedikit distraction dan ini benar-benar impact yang cukup tinggi. Karena apa? Karena Max harus balik mundur, harus dapetin purple buff lagi. Tapi ketika nanti kembali ini akan jadi war yang sangat-sangat adil untuk kedua belah pihak, Pak. Harusnya ya, karena untuk objektif dari seorang Ling ya udah objektif utamanya purple buff, dengan purple buff dia bisa kemana-mana. Serangan pun masih belum dilakukan oleh kedua tim terhadap dari Turtle itu sendiri. Nih macro play-nya jalan banget sih dari Big Hero Alpha. Lihat bagaimana posisi 4-1-nya untuk secure ke arah bagian Turtle. Ditambah dengan satu gitu. Ini Max-nya manfaatin banget di mana mirror dari Turtle lane-nya atau mungkin ketika Turtle pit-nya ada di atas, dia manfaatin agar minionnya tetap berjalan di arah bawah. Dan lihat, bahkan dengan adanya reset yang dilakukan, ini membuat mereka bakal team fight 5-5. Harusnya kekuatannya cukup equal. Dan bahkan di depan sana lihat Kantor didapatkan terus seorang Rainbow tanpa adanya Rainbow kali ini membuka mereka team fight. No! Objective Gaming is number 1 untuk kali ini, Pak Pul. Yap, dan Turtle pun menjadi milik dari Max. Jadi Max-nya masih mundur, Rokusa menjadi korbannya saat lagi. Orange Buff akan langsung dimakan juga. Rainbow sudah hadir kembali. Ripo menjadi sang penjaga portal di bagian tengah. Dan ada lagi satu Tidal Race yang connect juga ke arah Violence. Hilang kali ini. Kayeye kali dilihat dengan kuburannya lagi dan lagi freestyle by TikTok. Berhasil mendapatkan satu buah poin yang cukup penting Violence karena Violence menjadi border. Violence menjadi salah satu pembatas antara Bigetron dan RRQC yang tidak bisa menginvasi jungle-nya Albert karena mengerikan akan keberadaan dari seorang Violence, Profesor dan Pabulong. Dan lihat freestyle dulu lepas. Albert jadi melihat Tempest of the tapi kuat Shadow masih mencoba dilakukan sedikit distraction tapi ternyata Albert tidak bisa melakukan Shadow Kill. Terlalu tipis darahnya dan harus dihilangkan begitu saja. Ini komunikasinya bagus banget ya, Prof ya. Yes, itu timingnya si Ripo mainin banget dari The Way of Dragon, jadi nggak bisa langsung 2 kali ditendang dan itu bakal apa ya, mengurangi durasi dari The Way of Dragon sendiri. Yes, Jadi ditungguin dulu, baru dia tendang yang kedua. Yes, ditahan. Ditahan. Dan plus memberikan sedikit waktu untuk adanya Shadow Kill keluar. Dan kalau Shadow Kill keluar, ya udah kesempatan untuk Albert kabur dari area tersebut dia makin besar lagi. Tapi ada minusnya Pak Pulu. Apa itu? Kalau miss timing itu bisa putus. Ya. Tendangannya. Iya. Tendangan bisa putus. Tapi untungnya tadi langsung di follow up. Langsung ada Tempest of Blade. Untungnya yang ditendang Hayabusa. Iya. Kalau itu yang tendang Link bisa Tempest of Blade soalnya. Iya. Dan kalau dari damage Wah. deal-nya ya gila, lihat. Udah jadi. Tentang Hayabusa. Kalau bisa Tempest of Blade. Iya kan Link ini musuh. Ya kan tapi contohnya. Oh iya benar banget, tapi lihat kita di sini langsung saja kembali hidup dari seorang Rainbow mencoba menarik keberadaan Mode ghosting. mode ghosting ya, mode cewek-cewek zaman sekarang. Wah. Hilang tapi kembali lagi. Waduh. Dalam waktu 3, 2, 1. Apalagi 29.000 total damage deal-nya. Membuktikan bahwa magical damage-nya begitu mengerikan. Dan bahkan harusnya Rainbow agak sedikit respect mati juga. tuh. Tapi lihat Ripo Rainbow. tanpa adanya flicker, lihat tak bisa bertahan. Pompolen Kumpa. Dua Dragon dikeluarkan, tapi lihat lumpuh. Ripo nggak bisa mundur ke arah belakang. Tersangkut pergerakannya. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka coba untuk melakukan Lord. Mereka membuka Lord kali ini dengan adanya 5 player yang sudah berkumpul menjadi satu. Mereka ingin melakukan overcommit menuju ke arah Lord. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk berkumpul menjadi satu, tapi lihat Skylar masih terlalu jauh. Rainbow Flicker ke arah belakang. Langsung ada Kaya yang mencoba untuk membuka rumput. Membuka apakah ada keberadaan hatinya di depan sana, tapi nampaknya tidak ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Gila, Balik Skylar-nya lagi, dapet, sabar boy. lagi, karena Bigetron juga masih Buset, harus dapet menunggu. 2, boy. Ya, memang ya Skylar ya fokusnya memang berbeda. Taret, dan paret aja pokoknya. Gila Skylar. PT bongkar. PT bongkar terus. Mantap. Dan itu cepet banget loh, Prof. Iya, Itu balik dia lagi. baru pecah turret yang over. Ya, apalagi dia ada tambahan 15% untuk damage dari physical ketika dia memiliki item damage yang lebih mematikan. Makanya di sini perbandingannya adalah emang tinggal Skylar-nya aja nih yang mendapatkan 4 assist ditambah dengan banyaknya damage dari turret. Sehingga Bigetron Alpha walaupun dia menang dari segi objektif, tapi balik lagi 3 turret ini membuat teman-teman dari RRQ keep up dengan goldnya. Hanya berbeda 1000 dari 3000 tadi. Oke, tapi bakal lihat di arah bottom lane dari Max. Bakal coba untuk fokus menuju. Gila. Coba melakukan poki terhadap Seven. Coba dicolek begitu saja. Sedangkan di depan sana, para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka masih coba untuk menjaga pergerakan atas tim RRQ. Violent is coming, Kaya akan menjadi pilihan. Bakal coba di overcommit, tergigit, dan bahkan masih ada flicker ke arah belakang. Overcommit yang dilakukan tidak berhasil nampaknya untuk tim RRQ. Tapi Rainbow tertangkap, Rainbow tergigit, dan bahkan Ribo kali ini tidak bisa melakukan Wild Dragon. Tersangkut R7 di depan sana mencoba untuk mendistraction kepada Bigetron Alpha yang kehilangan Rainbow, tapi nampaknya Rainbow tidak
tidak mau terlalu lama berada di dunia perkostingan. Dia bakal coba untuk kembali lagi ke lane of down karena kenyataan lebih sulit dan lebih sakit. Kenyataan memang menjadi sebuah hal yang Yes, harus battle udah mendapatkan jadi. jawabannya, tapi enggak. Terus sekarang karena Prof, Elis, pro player yang main menit segini stacknya kira-kira udah berapa Ya nih? udah 50 sih pasti. Harusnya. Normalnya menit 9 udah 50 harusnya. Normalnya. Normalnya. Oke. Kalau dua lane dia bisa 8.30. Oke, Dia oke. lebih cepat gitu loh. Oke, tapi Prof, lihat. Waduh. Apa ini, guys? Permainan tarik ulur. Winning yang Waduh. dilakukan dari kedua belah tim ini benar-benar bagus banget. Mereka trigger disiplin benar-benar bisa kita bilang bukan main-main. Lihat bahkan di depan sana dengan skill yang dapat tuh banyak. Rembunya. Ripo punya duel trigger tapi tampaknya memilih untuk mundur ke belakang. Lihat damage dari seorang Valen terlalu sakit bahkan Valen bahkan coba dapat Waduh, Valen-nya. seorang Matt trigger ke belakang. Wow, clean-nya, boy. Dan bahkan para pemain dari JBG Ternama mereka terkocar kacir. Pecah terbelah dua. Dan Max di depan sana belum mengeluarkan tempo of blade-nya. Albert masih menunggu momentum. Albert masih berada di arah rumput. Albert mencoba untuk melakukan sedikit dan bakal coba untuk masuk ke arah depan. Shadow Kill telah dikeluarkan. Tyrant Range kali ini gak berhasil dapatkan. Duel Dragon Ripo. Lihat cahayanya, guys. Nyangkut terlalu dalam. Tempo of blade telah dikeluarkan. Max kali ini tapi ternyata tidak mau tinggal diam. Albert Wow. tidak berhasil menangkap dan bahkan shutdown for Clay. Hanya ada 3 orang sekarang, di mana untuk Violence-nya pun sudah kembali respawn. Tadi ada 3 player yang berhasil diamankan juga oleh pemain dari Victor Alpha. Albert, Mereka boy, bermain tangannya dengan pick up itu. yang sangat baik, bahkan formasinya berjalan dengan begitu indah. Mereka berhasil mempick up siapapun yang mencoba untuk kabur. Clay sudah selamat di dalam outer turret, ataupun di dalam inner turret-nya. Tetap dikejar habis-habisan, dan ini dia Lord-nya, Ji. Gila. Ini benar-benar permainan yang cukup agresif, cukup berbeda dari Big Gatron Alpha. Dan bakal lihat konsentrasi keluarkan. Panas menuju ke arah belakang, tempo sampai telah dikeluarkan. Dapatkan! Kali ini Lord diamankan. Bisa oleh dapat Big Gatron. alis dong. Oh my god, mid save the day. Dan tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan kontes Profesor. Oh. What happened Big Gatron Alpha? Agresif sekali untuk match kali ini. Aku melihat ada 2 retribution yang lagi cooldown by the way. Jadi ini benar-benar miss retribution yang terlalu terburu-buru sepertinya, apalagi dalam keadaan Tempest of Blade. Kalau melihat dari pola permainan yang agresif ya, kenapa ya? Karena Pikiran Alpha lebih punya damage di sini. Dan lihat bagaimana dari itemnya. Sebanyak ini dari segi damage-nya, Kaye dan Ripo udah tinggal ngebadanin ditambah dengan mapnya yang dia udah punya untuk satu dari Winter Truncheon. Dan ini akan nge-trigger banyak banget karena kalau misalkan dari teman-teman RRQ Hoshi belum ada Winter Truncheon dari Clay-nya. Jadi kita lihat siapa yang tertangkap sesaat lagi. Alright, langsung saja Lord berlengkap bebas di arah top lane. Nampaknya di arah mid lane para pemain dari tim Big Gatron Alpha. Mereka mau mendapatkan turret. Mereka ingin kembali untuk mendapatkan point kill atas seorang Violence. Di overcommit dan ternyata Redbull tertangkap. Duel Dragon dan keluarkan. Tapi Waduh, Skylar-nya, boy, kena. Dapatkan. Lihat di sini. Momen yang didapatkan oleh tim Big Gatron Alpha membuat tim RRQ Hoshi nampaknya bisa melakukan defense karena too much sword skill yang keluar di arah bottom jungle. Ya, ini sama-sama mendapatkan satu player, namun perbedaannya adalah cooldown yang sangat mencolok di antara kedua player yang berhasil Waduh, diamankan. bahaya nih RRQ. Dengan Hayabusa sword skill nggak bisa yang late banyak, game Bro, nih. mereka tidak bisa melakukan invasi kembali untuk mendapatkan best turret. Ya tapi setidaknya mereka mendapatkan Skylar sih, karena dari tadi dia belum tershutdown sama sekali dan mereka tuh mau ada gap gold di sini. Yes. Sehingga lihat dari Max-nya, dia kan menggunakan emblem jungle dari awal. Dia menambahkan 5% dari attack speed, kelihatan banget dari attack speed-nya. Dan dia itu menggunakan Demon Slayer di sini yang dari tadi aku selalu melihat bagaimana dia dengan retribution-nya. Kalau ada, dia selalu pencet. Dan inilah dia dari fun fact-nya Grab juga. Parames adalah salah satu hero yang tidak populer di MPL Indonesia. Terakhir kali dirinya muncul ketika di MPL Indonesia season yang ke-7 dan dimainkan sebanyak 2 kali oleh El Profesore Luminaire. Alright, tapi R7 benar-benar ditungguin. Waktu mulai mencoba untuk mendapatkan karyanya. Play-nya Lihat mantap. altar telah dibuka. Metatap mencoba untuk menghisap semua kenangan dari buruk di Baron Kill, tapi ternyata Metal hilang. Duel Dragon on point. Dapat di seorang save, tapi Shadow Kill tidak mau tinggal diam. Ripo, immortality-nya pecah. Coba coba begitu saja Ripo masih ada satu buat chest dan tidak mau terlalu lama. Skylar kali ini lihat udah ada teriakan mau di belakang kita. Ini bencana. Wow, 1 melawan 3. Max seorang diri di
mana energinya. Oke, masih mungkin cukup dengan adanya Purple Flame berada di dalam dia. Tapi Skylar mencoba untuk memaksakan, ingin mendapatkan ke arah satu pesta yang ada di area mid. Balik dengan kuat Shadow, ada Phantom Shuriken, sisa 1 bar. Sama-sama nggak punya skill. Enggak, itu benar-benar beruntung sebenarnya. Karena Albert benar-benar lagi dalam keadaan beberapa detik doang karena dia punya Retribution. Tapi by the way, kita akan lihat instant replay by Samsung Galaxy A series ketika teamfight-nya terjadi. R7 menjadi satu initiator yang secara terpaksa harus membadani semua teman-teman dari RRQ Hoshi karena dealer damage-nya dari pikiran Alpha hampir keseluruhannya tuh all in ke arah seorang R7 dan kita tumbang. Satu, Clay save the day. Di situ kalau tidak ada Clay R7 tidak mungkin bisa dijemput. Selalu. Ini Clay Deden Deden from from Bogor save the day. Membuat sedikit distraction di depan sana. KYY mencoba untuk memberikan badannya. R7 lagi-lagi berhasil menangkap seorang KYY. Mencoba di overcommit di depan sana. Kupat telah menggigit. Clay berada di arah belakang. World Manipulasi masih ditahan. Albert mendapatkan 1, 2 sudah hilang. Tapi mereka masih berada di dalam mode ghosting. Dan nampaknya di depan sana, Max memilih untuk mundur ke arah belakang bersama dengan saudara kembarnya. Melihat Albert yang mengeluarkan 1 buat Shadow, kita pakat. Kali ini masih ada kuat Shadow. Bye. Yes, Clay. Play lagi guys. Bogor berhasil menyelamatkan Albert dari tumbangnya. Dan bahkan di sini 2 versus everybody. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun terjadi. Immortality pecah. Dan ini bencana. Ararki Hoshi akankah di backdoor dan Yes, Skylar lihat. Ararki mendapatkan game-nya. Lihat akan mau dari Ararki Hoshi. Mantap. Wow.